warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh soleha semuanya. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama Ustazah Puja Asni Wahyu. Ananda cukup panggil Ustazah dengan Ustazah Puja saja, tidak perlu panjang-panjang, nanti repot. Oke, insya Allah untuk seterusnya kita dengan Ustazah kita akan sama-sama belajar ilmu pengetahuan alam untuk tingkat SMP atau MTS. Nah, sebelumnya Ustazah mau tanya dulu, apa di sini Ananda Ustazah? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh soleha semuanya. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama Ustazah Puja Asni Wahyu. Ananda cukup panggil Ustazah dengan Ustazah Puja saja, tidak perlu panjang-panjang, nanti repot. Oke, insya Allah untuk seterusnya kita dengan Ustazah kita akan sama-sama belajar ilmu pengetahuan alam untuk tingkat SMP atau MTS. Nah, sebelumnya Ustazah mau tanya dulu, apa di sini Ananda Ustazah semuanya takut belajar IPA? Atau ada yang berpikir IPA, wah susah, ada fisika, ada kimia, ada biologi. Nah, di otaknya jadi kecampur gitu kan. Jadi Ustazah tekankan dari awal ya, jangan pernah takut belajar IPA. Kenapa? Karena IPA itu ilmu alam. Kita belajar ilmu yang ada di sekitar kita. Contohnya saja, kenapa ada siang dan malam? Kenapa nggak siang aja? Kenapa nggak malam aja? Atau kenapa kita bisa bernafas? Kenapa kita bisa tumbuh menjadi dewasa? Nah, selain jawabannya karena Allah, pasti ada kita pelajari ikhtiar dengan ilmu. Nah, disinilah kita belajar ilmu yang dekat dengan kita, itu ilmu pengetahuan alam. Jadi jangan pernah takut belajar IPA. Apapun itu cabangnya, mau fisika, biologi, kimia, kita kan belajarnya dari awal bertahap. Jadi nggak perlu takut dengan belajar IPA. Paham Anda semua? Nah, sekarang ini kita mau kenalan dulu nih, IPA itu apa sih? Ada apa aja sih di IPA? Apa sih objeknya? Gimana sih cara mempelajarinya? Nah, tahap inilah kita bertemu untuk mempelajari objek IPA dan pengamatannya. Jadi, setelah mempelajari ini, Ustazah mau Anda semua bisa dapat 3 ilmu minimal. Insya Allah, setelah pembelajaran ini Anda bisa dapat 3 ilmu nih. Objek IPA itu apa? 3 keterampilan dasar mempelajari IPA itu apa? Lalu kegunaan IPA itu apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita mulai dengan video berikut ini. Kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menikmati. Nah, ini dia pembelajaran kita hari ini, itu tentang objek IPA dan pengamatannya. Sebelum videonya dimulai, tolong like dan subscribe channel YouTube Ustazah ya. Oke, kita mulai. Sebelum mulai tolong siapkan catatannya dulu. Karena insya Allah suatu saat nanti akan diperiksa. Jadi catat menurut antum penting. Niatkan karena Allah agar semua ilmu yang kita terima itu dihadiahkan pahala, insya Allah. Amin. Nih, objek IPA dan pengamatannya. Jadi dalam IPA itu kita akan mempelajari kenapa seseorang dilempari batu ini bisa terpental ke atas. Kenapa nggak terpentalnya ke tengah bukit? Nah, kita pelajari di IPA. Lalu ada tentang virus atau makhluk hidup kecil yang kita amati dengan mikroskop atau bahan-bahan kimia. Tahu tentang makhluk hidup seperti tumbuhan, bunga, manusia, hewan, dan sebagainya. Nah, ini dia topik pertama kita, objek IPA. Objek itu adalah sasaran. Jadi, apa sih sasaran dalam mempelajari IPA ini? Itu sasarannya adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, dia punya cabang ilmu 3, itu fisika, kimia, biologi. Fisika ini seperti contohnya kenapa batu jatuh ke bawah. Kenapa kalau kita jatuh itu ke bawah? Kalau kimia contohnya, kenapa kalau paku itu lama-lama dibiarkan di bawah sinar matahari jadinya berkarat. Nah, itu di kimia. Lalu biologi contohnya kenapa kita bisa bernafas? Karena kita makhluk hidup. Nah, itu juga dipelajari dalam biologi ya. Nah, jadi pengamatan objek IPA itu kita terfokus pada 3 aspek nih. Jadi dalam pengamatan IPA itu kita ada yang dipelajari, ada objeknya apa, tempatnya di mana, caranya gimana. Nah, itu pengamatan objek IPA. Jadi objeknya apa sih? Jadi objeknya adalah biotik dan abiotik. Biotik apa? Biotik itu adalah semua makhluk hidup. Kalau abiotik berarti non hidup. Kalau biotik apa contohnya? Contohnya kita, manusia, hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme yang hewan-hewan kecil yang tidak dapat dilihat mata, itu juga termasuk biotik karena dia makhluk hidup. Kalau abiotik berarti dia nggak hidup, seperti kelembaban udara atau panas matahari atau suhu. Itu tuh termasuk dalam abiotik. Dia juga termasuk objek yang dipelajari dalam IPA.
Nah, kalau tempatnya ada di alam, ada di laboratorium. Kalau alam berarti dia bisa dilihat oleh mata biasa. Tapi kalau di laboratorium, kita memerlukan bantuan mikroskop karena ukurannya sangat kecil. Dan caranya gimana? Nah, caranya dengan menerapkan metode ilmiah. Nah, itulah kita bahas. Ini udah ya tadi ya. Biotik living things, kalau abiotik non living things. Berarti biotik yang hidup, abiotik non hidup. Itu untuk objek. Kalau tempat itu ada di alam, ada di laboratorium. Kalau cara, ini dia cara dengan metode ilmiah. Berarti ada caranya itu ada langkah-langkahnya, ada 5 langkah nih. Yang pertama merumuskan masalah, yang kedua mengumpulkan informasi, yang ketiga membuat hipotesis atau kesimpulan sementara, yang keempat melakukan eksperimen atau percobaan, dan yang kelima membuat kesimpulan dari hasil percobaan. Itu dia langkah-langkah metode ilmiah. Jadi, objek pengamatan dalam IPA itu adalah komponen biotik maupun abiotik yang dilakukan di alam atau di laboratorium dengan menggunakan metode ilmiah. Itu dia objek pengamatan dalam IPA. Nah, sekarang keterampilan apa sih yang harus dikuasai dalam penyelidikan IPA? Dia ada 3 nih. Ini dia 3-nya. Pengamatan, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Nah, pengamatan itu berarti dia melibatkan panca indera atau bantuan alat ukur. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan informasi. Contoh, kita mengamati bunga. Kita mengamati bunga, dapat informasi warna bunganya dari penglihatan kita, dapat aroma bunganya dari penciuman kita. Itu contohnya. Yang kedua itu membuat inferensi. Inferensi itu apa? Kita semacam bahasa singkatnya itu membuat prediksi atau kesimpulan sementara. Contohnya ya, kita mengamati tanaman layu. Kenapa tanaman itu layu? Kita pasti membuat prediksi dulu. Karena tidak disiram mungkin. Itu prediksi awal kita, itu namanya inferensi. Lalu mengkomunikasikan, itu merangkum hasil pengamatan kita. Nah, yang kegunaan atau manfaat mempelajari IPA itu bisa memahami berbagai hal di sekitar kita, bisa melatih berpikir logis dan sistematis, memudahkan dan menyelesaikan masalah, dan meningkatkan kualitas hidup. Sekarang coba lakukan aktivitas berikut ini sesuai dengan contoh video setelah ini ya. Antum bisa buka bukunya dulu, halaman 3 di buku pena. Antum sediakan alatnya, antum perhatikan videonya, antum coba lakukan percobaannya. Jika ada yang tanyakan, silakan dijawab. Oke, silakan disimak video berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini tentang objek IPA dan pengamatannya. Sesuai yang di awal, kita dapat 3 ilmu dalam pembelajaran ini ya. Yang pertama tentang objek IPA. Jadi objek IPA itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita atau yang ada di alam semesta. Yang kedua, 3 keterampilan dasar dalam pendidikan IPA, yaitu ada pengamatan, membuat interferensi, dan mengkomunikasikan. Lalu yang ketiga itu adalah kegunaan mempelajari IPA, bisa melatih berpikir logis dan sistematis, bisa meningkatkan kualitas diri, bisa membuat kita lebih mudah menyelesaikan masalah, dan bisa tentunya mengetahui berbagai hal di sekitar kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus tanggap terhadap alam sekitar kita. Bagaimana cara kita menunjukkan tanggapan kita terhadap alam sekitar? Menuntut ilmu. Nah, dan menuntut ilmu juga merupakan jihad, berjuang di jalan Allah. Bukankah itu juga pahala? Nah, sesuai juga yang difirmankan Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 78. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan dia, Allah, telah memberikan penglihatan, pendengaran, dan hati nurani agar kita lebih bersyukur. Kenapa kita diberi penglihatan? Kenapa kita beri pendengaran? Agar kita lebih tanggap terhadap lingkungan kita, agar kita lebih peduli terhadap lingkungan kita. Jadi bagaimana cara kita peduli? Ya harus mendalami ilmunya dulu, dan kita pun juga berjuang untuk menuntut ilmu itu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dinilai pahala oleh Allah. Setiap tahap yang kita kerjakan bisa dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Sampai di situ dulu perjumpaan kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Maaf kata jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan. Insya Allah kita akan bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.